keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya robbal alamin. Tak lupa, salam dan salawat tetap dicurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Anida Mega Pratiwi dari kelas 10 DKV 3. Izinkan saya untuk menyampaikan satu uraian, dua patah, satu patah yang akan saya patah-patahkan menjadi beberapa uraian. Ada apa sih dengan pacaran? Mungkin di sini ada teman-teman yang punya pacar atau yang lagi pacaran. Siapa? Yang saat ini masih jomblo. Beri tepuk tangannya dulu buat kita semua. Nah, menurutnya kalian pacaran itu halal apa haram? Kalau haram berarti nggak boleh pacar. Terus kenapa sih kita nggak boleh pacaran? Ada yang tahu nggak? Iya, zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mendekati zina. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kalian mendekati zina, karena zina adalah suatu perbuatan yang buruk dan suatu jalan yang buruk. Dan dari Allah berfirman seperti itu, sudah jelas nih gimana hukumnya pacaran. Itu sangat sudah jelas tidak diperbolehkan. Karena apa? Kita mendekati zina aja sudah tidak boleh, apalagi kita berpacaran. Nah, yang berpacaran ini sadar apa sadar? Ayo. Terus kenapa sih zina ini, pacaran ini dilarang dalam agama Islam? Pastinya zina ini memunculkan beberapa dampaknya yang tidak bisa kita atur. Dampak yang sangat besar sekali bagi kita. Yang pertama, zina atau pacaran ini bisa memunculkan yang namanya suatu dosa yang besar. Dari zina itu, kita biasanya nih kalau orang pacaran, kalau ketemu, hai ayah, lagi ngapain? Waktu sisa 1 menit lagi ya? Ya. Kemudian dari kita berzina ini memunculkan yang namanya hamilun atau hamil di luar nikah. Jadi yang cewek-cewek hati-hati sama cowok. Kemudian kalau cewek-cewek ini diajak pacaran sama cowok, jangan mau. Itu modus namanya. Karena cewek itu mahal, cewek itu kedudukannya lebih tinggi daripada cowok. Makanya kita harus pintar-pintar menjaga diri kita sendiri. Dan bagi cowok, jangan ngajakin cewek pacaran, itu gak baik. Larang Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan bila ada yang bermanfaat, mohon diambil, tapi jangan diambil orangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah.
an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa pada kesempatan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Yang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdirinya saya di sini akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul sabar. Salah satu sifat yang harus kita miliki untuk dapat hidup sabar adalah lapang dan tenang adalah sifat sabar. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama, jadilah kamu orang yang alim. Jika tidak bisa, maka yang kedua, jadilah kamu orang yang belajar. Dan jika tidak bisa, maka yang ketiga, jadilah kamu orang yang mendengarkan atau yang sering disebut dengan mustami. Dan yang keempat, jadilah kamu orang yang senang pada pengajian. Apalagi ini adalah bulan Ramadan, sehingga pahala yang kita dapat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima, yaitu orang yang rugi, yang tidak bisa mengerjakan keempat hal tersebut. Nah, keutamaan dari mencari ilmu, siapa yang tahu? Apa? Nah, itu. Yang pertama, mencari ilmu dapat menambah wawasan dan dapat menambah kepintaran. Yang kedua, mencari ilmu dapat membedakan antara yang halal dengan yang haram, yang mulia dengan yang hina, dan yang berpahala dengan yang berdosa. Apa sih arti syukur itu? Arti syukur adalah berterima kasih dan memuji si pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung maupun tidak secara langsung atas karunia atau kebaikan dari Allah. Pengungkapan rasa syukur meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, mengakui nikmat dalam batin. Artinya, kita meyakini bahwa apa saja yang telah kita rasakan, baik yang berbentuk jasmani maupun rohani, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang selanjutnya adalah membicarakan secara lahir atau lisan, yang artinya kita senantiasa mengingat dan menyebut-nyebut kemurahan dan kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita. Diriwayatkan pada sebuah hadis, suatu ketika datang umat Rasulullah SAW bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, kami ini singkat umurnya, sangat pendek umurnya, tidak seperti orang-orang zaman dahulu. Namun orang zaman lalu, bagaimana cara kami memperbanyak amalan kami?" Rasulullah SAW kemudian menjawab, "Memang betul, umur kita tidak sepanjang orang-orang zaman dahulu. Namun, kalau setiap tahunnya kita mendapati Lailatul Qadar, malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun, maka itu lebih pol daripada ibadah selama 80 tahun. Subhanallah." Nah, sekarang amalan apa saja yang harus kita lakukan di malam Lailatul Qadar? Apakah Lailatul Qadar datang lalu seluruh umat Islam akan mendapatkannya? Tentu tidak. Hanya mereka yang mau beramal di malam itu yang akan mendapatkan keistimewaannya Lailatul Qadar.
ikhlas itu dalam definisi bahasa Arabnya, ikhlas itu artinya tidak berharap apapun kecuali berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ke Allah segalanya diharapin, berharap akhirat dan berharap dunia akhirat. Jadi orang yang beribadah karena berharap rezekinya lancar itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Kalau beribadah berharap sekolahnya dapat nilai bagus ke Allah, itu namanya ikhlas. Kalau beribadah berharap supaya urusan di dunia dimudahkan, itu namanya ikhlas, berharapnya ke Allah. Apalagi kalau yang diharapin dari Allah lebih besar akhiratnya daripada dunia, itu namanya ikhlas. Hadirin yang berbahagia, justru kalau kita Seberat ayat di atas, Allah akan memberikan derajat bagi orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang disertai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, untuk ilmu dalam Islam hukumnya wajib. Allah dan Rasulnya menegaskan kepada kita mengenai tentang ilmu melalui firman dan sabda-sabdanya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Selama hayat masih dikandung badan, sebelum nyawa sampai di tenggorokan, marilah kita tetap menuntut ilmu tanpa lelah. Karena ilmu sangatlah penting bagi kehidupan. Kita tidak bisa jadi insan kamil tanpa ilmu pengetahuan. Untuk ilmu dengan ikhlas termasuk ibadah. Untuk ilmu dinilai juga sebagai jihad. Man kharaja biqali ilmi fahuwa fisabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk ilmu, maka ia dianggap jihad. Orang yang berjalan Allah fisabilillahi sahihnya ia. Wahai saudaraku, oleh karena itu, kita semua di dunia ini tidak ada yang dilahirkan untuk jadi orang yang bodoh. Karena Allah mengajarkan kita apa yang ada di dunia ini adalah orang Baik itu dengan materi atau tanpa materi. Sebab semua kendali yang ada di dunia ini itu ada di tangan Allah. Entah itu rezeki, jodoh, kematian, itu semua Allah yang tahu. Dan orang yang mencari ilmu, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat." Yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat beberapa derajatnya orang-orang iman dari kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi, apa yang telah kita lakukan di jalannya Allah yang benar ini pasti ada hasilnya. Hasilnya kita mencari ilmu, itu mendapat derajat surganya Allah yang tinggi. Tentunya saja hanya dengan niat mencari ridhonya Allah saja. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung pada niatnya. Jika kita mencari ilmu niat karena mencari surganya Allah, pasti kita akan mendapat surganya Allah. Tetapi jika niat kita bukan karena Allah, yang kita dapatkan hanyalah hal yang sia-sia saja. Dan apakah kalian tahu, sesungguhnya para malaikat itu merentangkan sayapnya kepada orang-orang yang mencari ilmu. Bahkan ikan-ikan yang ada di lautan ini pun mendoakan barokah kepada mereka. Jadi ilmu itu sangat penting bagi kita. Salah satu dalilnya, khayyira Sulaimana al-malik wal mulki wal ilmi fahtara ilma fa'tiyal mulka wal mala li ihtiyari ilmi. Dan ketika Nabi Sulaiman disuruh oleh Allah untuk memilih antara ilmu dan kerajaan, maka Nabi Sulaiman memilih ilmu.
Karena dengan memilih ilmu, Nabi Sulaiman juga bisa mendapatkan kerajaannya tersebut. Tetapi juga seandainya Nabi Sulaiman memilih kerajaannya, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi kemungkinan besar Nabi Sulaiman akan kehilangan kerajaannya tersebut. Karena apa? Karena tidak mengetahui ilmunya. Jadi ilmu itu sangat penting bagi kita. Dengan ilmu kita bisa mengetahui yang salah dan yang benar, yang halal dan yang haram, yang makruh dan yang bukan makruh kita, dan masih banyak lagi. Kita jangan pernah puas terhadap ilmu yang kita miliki sekarang. Karena orang yang pandai itu akan merasa dirinya semakin bodoh saat bertambahnya ilmu pada mereka. Mengapa demikian? Sebab ternyata masih banyak hal yang belum mereka ketahui. Dan orang yang pandai, orang yang bijak itu selalu bisa introspeksi diri. Maka dari itulah haruslah selalu dengan ilmu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya ucapkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan, seperti yang diterangkan dalam kutipan kitab Riyadhus Shalihin, yakni dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Carilah Lailatul Qadar itu dalam malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yakni malam ke-21, 23, 25, dan 27 dan 29." Hadis riwayat Bukhari. Maka setelah memasuki malam ke-21 sampai dengan malam ke-30-nya, alangkah baiknya kita usahakan semaksimal mungkin untuk beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan agar kemungkinan bisa kita dapatkan Lailatul Qadar tersebut. Dan hal ini biasa dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram, hadis nomor 699 tentang permasalahan iktikaf. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga ia diwafatkan oleh Allah. Lalu istri-istri beliau beriktikaf setelah beliau wafat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di malam Lailatul Qadar juga marilah kita selalu memanjatkan doa seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana diterangkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimanakah jikalau saya mengetahui pada malam apa tibanya Lailatul Qadar itu? Apa yang harus saya ucapkan pada malam itu?" Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni," yang artinya, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun, gemar memberi pengampunan, maka ampunilah saya." Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Insya Allah tidak ada salahnya juga jika kita berdoa seperti ini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Doa tersebut bisa diulang-ulang di 10 malam terakhir bulan Ramadan, bahkan akan lebih baik jika kita baca doa tersebut sejak awal Ramadan. Hadirin, puasa hanya tinggal 5 hari lagi terhitung dari hari ini, dan malam ganjil yang ada hanya terdapat 3 atau 2 malam lagi. Maka marilah kita bersama-sama memacu ibadah kita di hari-hari terakhir Ramadan ini. Dan semoga ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya dapat sampaikan. Ada burung makan ikan, mati tertembak masuk peti. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan agar senantiasa Allah merahmati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang